Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Jubel Milian Silalahi dari jurusan D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2021 Universitas Diponegoro. Nah, pada kali ini saya akan bersama-sama belajar untuk menganalisis bangunan 10 lantai yaitu 3 dimensi dengan menggunakan software SAP 2000. Langsung aja kita mulai. Oke, jadi yang pertama pada soal dikatakan bahwa sebagai engineer muda yang berkompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung dengan spesifikasi sebagai berikut: bangunan minimal 5 lantai, plat lantai 12 cm dan plat atap 10 cm. Tentukan beban mati sesuai peraturan pembebanan Indonesia. Beban hidupnya itu beban hidup lantai dan beban hidup atap bisa ditentukan sendiri dengan kombinasi pembebanan sendiri, yaitu 1,4D dan 1,2D ditambah 1,6L. Kemudian pada sini yaitu meliputi perhitungan bebannya dan ada juga output dari SAP 2000-nya. Oke, yang pertama itu kita akan melakukan perencanaan, yaitu tadi diminta 5 lantai, kita membuatnya 10 lantai pada kesempatan kali ini, dan juga sudah ada direncanakan juga untuk data-data yang diperlukan di SAP nanti. Kemudian modulus elastisitas beton yaitu EC sebesar 4.700 akar F aksen C MPa. Kemudian untuk F aksen C itu kita menggunakan 30 MPa. Terus untuk BC betonnya itu 2.400 kg per meter kubik. Lalu yang keempat ada mutu baja tulangan longitudinal, kita menggunakan BJTD 40. Untuk mutu baja tulangan geser kita menggunakan BJTP 24. Kemudian untuk pembebanan platnya, untuk plat lantai 12 cm dan tebal plat atap 10 cm, dan kombinasi pembebanannya yaitu 1,4D dan 1,2D tambah 1,6L. Kemudian kita juga bisa merencanakan terlebih dahulu dimensi balok dan kolomnya. Untuk ini saya sesuaikan dengan SNI nomor 3 2847 tahun 2013, di mana untuk dimensi balok hanya lebih besar sama dengan L bagi I16, hasilnya 0,438, langsung dibulatkan 0,6. Kemudian B lebih besar sama dengan H bagi 2, yaitu hasilnya 0,3 meter, langsung dibulatkan menjadi 0,4 meter. Kemudian untuk kolom kita ambil nilai dari antara 0,4 sampai 0,6, diambil 0,6 meter, sehingga dimensi kolom yang digunakan adalah 0,6 dikali 0,6. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan distribusi bebannya. Saya sesuaikan dengan peraturan SNI nomor 3 1727 tahun 2013. Di sini kita pertama menghitung beban mati dan beban hidup baik itu di plat lantai maupun plat atap. Nah, untuk beban mati plat lantai sendiri itu di sini terdapat 4 beban lagi yang harus diuraikan, di mana itu adalah berat sendiri plat, beban spesi 3 cm, pasir 1 cm, dan keramik 1 cm. Di mana totalnya adalah 392 kg per meter kuadrat. Dan untuk beban mati plat atapnya ada berat sendiri plat, berat instalasi MEP, lalu berat plafon ditambah penggantung, yang dimana totalnya adalah 285 kg per meter kuadrat. Kemudian untuk beban hidup lantai sendiri itu 240 kg per meter kuadrat, dan beban hidup plat atap yaitu diambil sebesar 96 kg per meter kuadrat. Oke, lalu untuk distribusi bebannya
kita ilustrasikan sebagai beban amplop pada gambar di layar. Nah, yaitu ada trapesium dan ada segitiga. Untuk distribusi titiknya kita lihat pada gambar di sini. Distribusi pembebanannya yaitu beban amplop, di mana nanti akan menghasilkan dua bangun, yaitu trapesium yang kita beri nama Q1 dan juga segitiga yang kita beri nama Q2. Untuk tingginya itu sama 2,5. Lanjut, kita akan melakukan perhitungan pada yang tadi, Q1D itu adalah trapesium, Q2 itu adalah segitiga. Hasilnya itu merupakan perkalian antara tinggi dan juga beban yang sudah kita cari tadi. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai dari distribusi beban dan beban amplopnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja ke SAP-nya. Teman-teman silakan buka software SAP-nya, SAP 2000. Langsung kita eksekusi. Yang pertama itu kita lakukan memodelkan bangunan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Yang pertama kita klik File, New Model. Nah, untuk satuannya jangan lupa diganti menjadi kilogram force meter Celsius. Kemudian untuk select template-nya bisa menggunakan 3D frames. Lalu kita isi sesuai data-data yang telah kita dapatkan tadi. Number of stories adalah jumlah lantai kita, di mana kita menggunakan 10 lantai. Kemudian number of base-nya itu adalah jumlah ruangan di arah X-nya itu yaitu 3. Kemudian number of base yaitu kita membuat arah sumbu Y yaitu 5. Nah, story height ini itu tinggi lantai, yang dimana tiap lantai itu 4 meter. Kemudian bandwidth X itu kita buat 7. Untuk di arah sumbu Y kita buat 5. Kita klik OK. Nah, lanjut akan muncul pada tampilan seperti berikut. Nah, kita menggunakan tumpuan jepit, kita blok, kita klik assign, join, restrain. Kemudian kita klik paling kiri yang pada fast restrain, kita OK-kan. Nah, setelah tumpuan, kita masuk ke definisi material. Kita klik define, kemudian materials. Kita buat bisa ingin jika yang menambahkan add new aja. Kita klik pada concrete untuk materialnya, user di standarnya. Kemudian kita ganti namanya. Kita buat menjadi beton 30 MPa pada material name-nya. Untuk berjenisnya kita pakai KGF MC. Nah, ini kita ganti 2400. Kemudian untuk modulus elastisitasnya kita ganti dulu ke Newton milimeter Celsius. 4700 untuk E-nya. 4700 bintang SQR itu maksudnya akar 30. Nah, untuk F aksen C-nya itu kita buat 30. Kita klik OK. Kita tambahin lagi add new materials. Kita buat jadi rebar di material type-nya. Di standarnya kita buat user, lalu kita klik OK. Nah, untuk material name-nya kita ganti BJTD 40. Nah, untuk berat jenisnya kita ganti dulu satuannya kilonewton meter Celsius itu menjadi 78,5. Dan untuk modulus elastisitasnya itu kita ganti dulu satuannya Newton milimeter, dimana kita buat 200.000. Lanjut untuk selanjutnya data-datanya itu kita sesuai dengan data-data yang telah kita dapatkan tadi, kita rencanakan. Nah, untuk FV-nya itu kita buat 400. Kemudian untuk ini 570 dan ini di 400 dan ini 570. Kita klik OK. Lalu kita add new material lagi. Untuk material type-nya
Oke, rebar, tapi kita ganti menjadi BJTP 24, sorry. Lanjut kita ganti kilonewton meter Celsius. Kita ganti lagi 78,5 untuk weight per unit volumenya. Nah, untuk mengubah modulus elastisitasnya kita ubah dulu unitsnya, yaitu menjadi Newton mm Celsius. Lalu kita isi angkanya 200.000. Kemudian untuk data-data selanjutnya berikutnya kita sesuaikan dengan data kita, yaitu 240, 390, 240 dan 390. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, untuk materialnya sudah. Selanjutnya untuk balok dan kolom yang sudah kita rencanakan. Nah, caranya kita klik define, lalu section properties, lalu frame section. Kita add new. Kita ubah jadi concrete. Kita pilih rectangular. Section name-nya kita ganti menjadi balok ukuran 40 kali 60. Itu 60 cm untuk depth-nya, untuk width-nya 40 cm. Ini kita ganti jadi button 30 MPa. Kita concrete BTP 24. Lalu kita ganti ke beam. Nah, untuk selimut buttonnya kita pakai 40 ya. Klik OK. Kita add new lagi. Untuk kolom kita ganti sectionnya K, itu K 60 kali 60 gitu. Terus depth-nya 60 cm dan untuk width-nya itu 60 cm. Untuk materialnya kita ganti button 30 MPa, ini kita ganti BJTP 24 kolom OK. Nah, kita selesai mendefinisikan baik itu material maupun balok dan kolom. Nah, selanjutnya kita akan menerapkannya kepada bangunannya. Nah, kita select dulu. Mungkin kita mulai dari balok dulu. Mari kita blok dulu ya, satu persatu bloknya. Blok satu persatu ya. Lalu di arah satu lagi kita ubah, kita putar aja, kita blok semua juga untuk balok-baloknya. Nah, kita terapkan dengan cara assign frame, terus frame section, kita balok 40 kali 60, kita pilih balok 40 kali 60, lalu kita OK. Nah, selanjutnya untuk yang kolomnya, kita blok kolomnya setiap lantai secara satu persatu. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk kolomnya. Kita klik assign, kita frame section, lalu kolom 60 kali 60 kita OK. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat ada tulisan-tulisan teraktivasikan bahwa kolomnya 60 kali 60 dan juga baloknya 40 kali 60. Oke, berarti untuk pemodelannya sudah selesai. Kita lanjut ke pembebanan, yang dimana terlebih dahulu kita klik define dulu load patterns. Karena di soal hanya diketahui beban mati dan beban hidup, berarti kita masukin dulu ini berat live ya. Terus kita buat live, add new. Nah, untuk selanjutnya ada beban hidup dan beban mati. Kita klik OK. Kita define, lalu kita ke load combination, add new combo. Nah, ini pada kombinasi namanya disesuaikan sama yang diketahui soal. Ini kan yang diketahui 1,4D dan 1,2D ditambah 1,6L. Nah, lalu kita sesuaikan aja untuk kombinasi nama-namanya. Yang pertama kita buat 1,4D. Kemudian kita buat beban mati
dan itu scale faktornya kita buat 1,4. Lalu kita oke, kita add dulu baru oke. Lalu kita add nih combo lagi untuk 1,2D ditambah 1,6L. Kita buat menjadi that, terus yang ini kita buat 1,2 kita add, terus kita ganti jadi live, kita buat jadi 1,6, terus kita add, lalu kita klik OK, dan kita sudah muncul ya, ada dua kombinasi, kemudian kita klik OK. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menerapkan ya. Nah, untuk penerapan bebannya itu kita akan menerapkan beban hidup dan beban mati pada plat atap dan plat lantai. Pertama kita plat lantai dulu ya. Kita blok semuanya. Untuk plat lantainya kita klik assign, terus kita frame loads distributed. Nah, untuk pada pilihan ini kita plat lantai dulu pada beban mati. Nah, ini sudah benar ya, dead ya. Nah, kita masukin tadi, kita buat dulu ke absolute, kita bikin ke 2,5 jaraknya ya. Nah, untuk yang di ketiga itu 4,5 dan di jarak 4 itu 7. Nah, untuk loads-nya kita sesuaikan dengan perhitungannya pada di loads yang kedua itu 980, kemudian yang ketiga 980. Lalu kita oke. Nah, nanti akan ada muncul beban trapesium seperti ini. Lalu lanjut kita ke bagian atasnya. Pada bagian atas ini kita akan juga membuat hal yang sama. Kita blok dulu. Nah, pada ini kita menggunakan nilai dan jarak yang sama pada yang sebelumnya. Lalu kita okein karena sudah sesuai dengan yang tadi. Nah, untuk trapesiumnya sudah selesai. Kita lanjut ke segitiganya. Untuk yang segitiga ada 3 titik nih teman-teman. Kita blok lalu kita ganti yang bagian 3 menjadi 4,5. Kita ganti menjadi 5. Nah, untuk ini kan puncaknya kan cuma 1, berarti bebannya hanya jarak kedua ya, 980. Makanya di tiganya itu kita buat di 0. Lalu kita klik OK. Nah, itu sudah yang pertama, tapi kita ke bagian atasnya dulu lagi. Ini sama ya dengan yang tadi, yang terakhir. Langsung kita okein. Nah, oke. Karena tadi untuk bagian atasnya itu tidak ada beban, jadi kita blok dulu, lalu kita delete exiting loads karena kita belum masuk ke pembebanan atap. Nah, kita okein. Kita lanjut lagi ke beban hidup ya teman-teman. Nah, setelah kita blok, lalu kita mulai dari assign ke frame load, distributed. Lalu, nah untuk ini kita buat ke live ya, di load patternnya. Nah, untuk ini segitiga ya. Oke, berarti tinggal sesuaikan aja ya dengan perhitungannya. Yang dimana tadi pada loads yang kedua itu 600. Kita ganti aja. Klik OK. Lalu untuk bagian atas kita pilih dulu ya, kita blok. Masukin bebannya dulu ya, baru dihapus pada bagian bawahnya. Oke, kita lanjut ke trapesiumnya guys. Sisi yang sebelahnya. Kita blok. Nah, di sini kita sesuaikan jaraknya. Ini 4,5 pada yang ketiga dan keempat kita buat ke 7. Nah, pada loads yang ketiga kita buat 600 karena ada 2 puncak ya. Oke. Nah, selanjutnya di bagian atas juga ya. Kita blok dulu. Kita okein. Nah, ini untuk bagian atasnya tinggal kita hapus lagi ya. Tinggal kita delete aja. Oke.
Nah, jadi seperti ini nih untuk beban hidup dan beban matinya pada plat lantai sudah selesai. Ini selanjutnya kita masukkan beban untuk plat atap, yang dimana pada bagian atas saja ya. Setelah teman-teman menselect ya satu-satu ya dari atapnya itu, kita ke assign, kita masuk ke frame loads. Kita mulai dari beban mati dulu ya, beban mati dulu. Nah, kita buat absolute dulu ya guys, absolute. Nah, ini kita buat pada jarak absolute distance yang kedua itu 2,5. Lalu untuk absolute distance yang ketiga itu 5. Ini loads yang ketiga itu kita sesuaikan ya, untuk loadsnya kita sesuaikan dengan beban mati atap. Itu 712,5 ya, 712,5. Nah, kita masukin 712,5. Pada bagian atasnya itu kita tidak boleh select pada yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita select langsung seperti ini, langsung sampai juga ke lantai dasar akan terikut juga. Karena kita kan hanya membutuhkan bagian atasnya doang. Jadi untuk memudahkannya itu kita dibantu oleh tampilan join restraints yang di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa mengklik pada move up inlays untuk menampilkan lantai pada atas. Nah, kita lihat pada lantai 10. Oke. Pada bagian ini langsung aja bisa kita select. Nah, ini kita selectnya pada bagian B dan C ya. Kita select. Langsung terlihat pada ini, langsung terlihat bahwa yang terpilih itu hanya pada bagian atasnya aja. Nah, kita masukin lagi data-datanya sesuai dengan yang terakhir. Langsung aja kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban yang trapesium. Kalau trapesium 4,5 ya di bagian absolute distance 3-nya, di bagian 4-nya 7 dan bebannya sama 712,5. Nah, di select itu pada bagian atasnya aja ya guys ya. Lalu kita oke. Nah, sama untuk bagian atasnya kita blok bagian yang di sininya aja, sebelah kanan ini. Nah, ini kan sudah keblok ya di bagian tengahnya. Untuk beban yang double tadi langsung kita oke. Nah, oke. Setelah selesai untuk beban matinya berarti sudah selesai. Lanjut kita ke beban hidup ya. Untuk live-nya berarti untuk trapesium ya. Untuk trapesium jaraknya sama, beban hidup untuk atap sebesar 240 ya. Nah, berarti yang perlu kita ganti itu hanya bagian 2, loads di bagian 2 240 sama 3-nya 240. Tinggal di select aja di bagian atasnya, lalu kita oke. Dan untuk bagian atasnya juga sama ya teman-teman. Nah, untuk bagian atasnya itu kita select yang dari sebelah kanan ya. Kita pilih yang di tengah-tengahnya, lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke segitiga. Kita ganti itu aja di bagian absolute distance 4-nya itu 0, lalu yang ketiga itu 5, dan loads-nya itu di bagian loads 3 itu
kita ganti jadi 0 karena puncaknya cuma 1, yaitu pada titik kedua, itu 240. Nah, kita blok aja di bagian atasnya, langsung kita oke. Nah, lanjut kita ke bagian atasnya, sama juga ya teman-teman. Kita tinggal pilih yang ini sebelah kanan ya, dari sebelah kanan ya di select-nya. Nah, kita langsung oke kan aja. Nah, jadi untuk beban hidup pada plat atap sudah selesai, beban matinya juga sudah selesai. Nah, untuk pembebanannya itu udah selesai ya, pembebanannya, mendefinisikan beban yang sudah selesai dan menerapkan bebannya kita udah selesai pada bangunannya. Langsung aja kita mulai analisisnya. Pertama-tama kita save dulu ya, kita klik file, kemudian kita pilih save as, tinggal disimpan aja pada folder yang diinginkan. Nah, terus kita menggunakan pada set analysis, kita ke analyze, lalu ke set analysis option. Nah, pada space frame-nya itu kita pilih ya, kita klik OK, kita klik analyze, lalu kita run. Nah, ini teman-teman bisa modal, kita klik modal untuk run atau do not run, langsung kita run. Kita tunggu dulu ya guys. Nah, kita sudah melihat lendutan yang terjadi pada bangunan yang telah kita rencanakan, karena kita sudah membuat pembebanannya itu yang kita terapkan pada bangunan yang telah kita buat. Ini yang terjadi akibat pembebanannya itu. Nah, kita juga bisa membuat animasinya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan gaya dalam bidangnya. Kita klik display, show force or stresses, terus kita klik join. Kita sesuaikan ya, mau beban mati, hidup, atau kombinasinya. Semisal kita 1,4 nih misalnya, langsung kita okein. Nah, teman-teman bisa melihat pada di bawahnya ya, itu ada kayak tulisan gitu. Ada yang arahnya kanan ke atas. Nah, itu untuk reaksi perletakannya. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa menampilkan gaya atau bidang yang lainnya dengan cara yang sama, display, show versus stresses, lalu frames. Lalu kita klik ke terserah dead, live. Kita coba dulu yang live ya. Nah, kita pilih ada beban axial force, kita pilih axial. Nah, kita jangan lupa untuk show value, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita langsung bisa lihat, langsung kita klik kanan untuk informasinya pada bagian batangnya ya. Nah, akan ditampilkan seperti ini teman-teman untuk gaya aksialnya. Atau kita juga bisa mencari hasil dari momen dua-duanya itu, tinggal ganti aja ya komponennya ke momen dua-dua, langsung kita oke. Nah, kita ganti untuk pandangannya itu, kita ganti dari XY atau YZ. Nah, kalau kayak gini kan langsung kelihatan untuk momennya. Untuk momen dua-dua. Kita juga bisa melihat pada bidang share, langsung kita klik aja share 33, langsung kita oke. Nah, ini dia, bisa dilihat ya teman-teman untuk pada tampilan layar. Nah, atau kita juga bisa melihat torsinya teman-teman. Torsinya langsung kita ganti aja ke bagian komponen torsi, langsung kita oke. Nah, ini gambar dari gaya dalam
trigger reaksi perletakannya, gaya bidang D, gaya momen atau normal. Nah, selanjutnya kita bisa menilai apakah bangunan ini kokoh atau beban ini apakah aman ya atau tidak gitu. Kita klik desain, lalu kita ke concrete frame design, kita view. Nah, ini kita ganti ke desain kodenya, kita ganti yang 11 ya. Kita oke kan. Kita klik desain lagi, concrete, ke select design. Nah, di blok teman-teman, di blok terus kita add, lalu kita klik OK. Kita desain lagi concrete, start design, or check. Kita tunggu ya untuk SAP-nya itu memproses untuk atau menganalisis apakah bangunan ini kokoh ya atau aman seperti itu. Nah, ini sudah terlihat ya. Kita coba di 3D-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ada yang berwarna orange dan ada yang berwarna abu-abu seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangunan ini cukup aman dari dimensi kolom dan balok semuanya yang telah kita terapkan pada bangunan ini. Jadi kita bisa melihat bangunan ini bahwa bisa sesuai dengan yang diharapkan karena dia dari orange menuju ke abu-abu. Nah, kalau dia merah itu bangunannya kurang aman ya kalau merah ya. Jadi kita bisa memperbesar balok ukuran baloknya atau ukuran kolomnya, ataupun kita bisa mencek pembebanannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pada analisis portal 3D ini dengan menggunakan SAP 2000. Saya Taruna Jubil Milian Silalahi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.